anak Umi yang soleh dan soleha. Kaifa halukum? Semoga anak Umi semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya anak Umi, dan tetap semangat dalam belajar. Walaupun kita sekarang masih belajar online ya anak Umi, tapi anak Umi harus tetap semangat. Nah, hari ini bertepatan dengan hari Jumat, kita akan memasuki pelajaran tema 1 ya anak Umi. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita harus ngapain dulu anak Umi? Kita harus berdoa dulu ya kan, biar ilmunya berkah. Ayo sama-sama kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Amin. Nah anak Umi, pada pelajaran tema hari ini anak Umi bisa ambil buku temanya. Kita masuk kepada halaman 87 ya anak Umi, bisa dibuka buku tema satunya halaman 87. Nah di situ kita baca sama-sama ya anak Umi, biar makin lancar anak Umi membacanya ya kan. Rawatlah tubuh dengan teratur. Naomi pada halaman 87 di situ ada bacaan. Kita baca sama-sama ya, biar Naomi semakin lancar membacanya. Oke? Kita baca sama-sama ya. Rawatlah tubuh dengan teratur, dari rambut hingga kaki. Mandi sehari 2 kali. Tidak lupa menggosok gigi. Perhatikan gambar di bawah ini. Siti mandi pakai sabun, mencuci rambut pakai sampo, menggosok gigi pakai sikat dan pasta gigi. Sabun, sampo, dan sikat gigi adalah benda untuk merawat tubuh. Mari kita kumpulkan benda lainnya, lalu bandingkan berapa banyaknya. Nah, anak Umi mandi sehari berapa kali? 2 kali ya kan. Pakai apa tuh mandinya? Kalau untuk disabunin ke badannya pakai sabun. Kemudian untuk membersihkan giginya pakai apa? Sikat gigi dan pasta gigi. Kemudian kalau mau cuci rambut atau keramas pakai apa Naomi? Pakai sampo. Nah, sabun, sampo, sikat gigi itu adalah alat untuk merawat tubuh kita supaya tetap bersih ya kan anak Umi. Nah sekarang kita buka halaman 88. Nah di situ ada gambar sabun, juga ada gambar sampo. Ada banyak benda untuk merawat tubuh. Sabun untuk mandi, sampo untuk mencuci rambut, pasta gigi untuk menyikat gigi. Ayo bandingkan banyaknya. Nah, di situ kan ada gambar sabun ya Naomi. Ada yang pertama tuh gambarnya 3 sabun. Kemudian di sampingnya ada gambar 5 sabun. Nah, kita bandingkan jumlahnya. Lebih banyak yang mana ya kan? Dari 3 sabun itu sama 5 sabun, lebih yang mana? Kalau 3 sabun itu lebih apa daripada 5? Lebih banyak atau lebih sedikit? 3 lebih sedikit daripada 5 sabun ya kan. Kemudian yang di bawahnya gambar sampo. Samponya ada 4. Kemudian yang di sampingnya ada 1 sampo. Nah 4 sampo itu lebih banyak atau lebih sedikit daripada 1 sampo? Ini 4. Terus ada 1. 4 itu lebih apa nak? Lebih banyak daripada 1 ya kan, 4. Yang 1 lagi samponya 1. Berarti 4 lebih banyak dari 1 sampo. Nah, kemudian halaman di sampingnya 89. Di situ ada 4 sampo. Kemudian ada 4 sabun juga di sampingnya.
Kalau 4 sampo sama 4 sabun lebih banyak yang mana Naomi? Atau lebih sedikit yang mana? 4 sama 4. Yang banyak? Oh, nggak ada yang banyak. Sama, karena sama-sama angkanya 4, ya kan, jumlahnya 4. Jadi 4 sampo sama banyaknya dengan 4 sabun karena jumlahnya sama-sama 4. Nah, Naomi perhatikan gambar di bawahnya, ada gambar sampo, ada yang 5 jumlahnya, kemudian di bawahnya lagi ada 3 sampo. Nah, 5 sampo itu lebih banyak daripada 3 sampo, sedangkan 3 sampo lebih sedikit dari 5 sampo. 5 lebih dari 3, sedangkan 3 kurang dari 5. Paham ya Naomi? Nah, sekarang buka halaman 90 dan 91. Isilah dengan kata lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak dengan. Nah, di situ Naomi perhatikan ada gambar sampo, 1 sampo, kemudian di sampingnya ada 4 sampo. Nah, di situ Naomi 1 itu lebih apa sama daripada 4? Lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau Naomi rasa 1 itu lebih sedikit, Naomi jawab 1 itu lebih sedikit daripada 4. Naomi tulis di situ 1 lebih sedikit dari 4 sampo. Kemudian yang di bawahnya 3 sampo dengan 3 sampo. Nah, jumlahnya sama. Berarti lebih banyak atau lebih sedikit? Atau sama banyak? Nah, Naomi isi ya. Yang gambar-gambar itu di bawahnya diisi dengan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyaknya. Sampai ke halaman 91 ya Naomi. Naomi tulis angkanya, kemudian diisi dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Naomi perhatikan angkanya ya, yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Nah, Naomi sudah paham ya tadi tentang bilangan yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada halaman 105. Naomi buka buku halaman 105 ya. Nah, kita akan menghitung mulai dari bilangan kecil ke bilangan besar. Nah, Naomi sudah bisa kan menghitung dari bilangan kecil ke bilangan besar? Contohnya bilangan dari mulai angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu kan mulai dari bilangan yang paling kecil. Yang paling kecilnya adalah 1, bilangan paling besarnya adalah 10. Jadi dari yang paling kecil 1 sampai ke bilangan yang paling besar 10. Nah, sekarang kita mau menghitung terbalik dari bilangan yang paling besar ke bilangan yang paling kecil ya. Kita coba ya Naomi, mulai dari angka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yang terakhir angka 1. Bilangan terbesarnya dimulai dari angka 10. Kemudian bilangan yang paling kecilnya adalah angka 1. Bisa ya Naomi mengurutkannya dari yang kecil ke yang besar, berarti dari 1 sampai 10. Kalau dari yang besar ke yang kecil berarti dari mulai 10 ke bawah sampai ke yang paling kecil, yaitu angka 1 ya Naomi. Nah, coba Naomi perhatikan halaman 106. Di situ Naomi bisa latihan untuk mengurutkan angka dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Nah, seperti yang di atas itu ya, 6, 3, 5, 4. Nah, Naomi urutkan bilangannya dari yang terkecil. Nah, itu kan ada kata-katanya, disuruhnya mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Jadi antara 6, 3, 5, dan 4 mana yang paling kecil? Nah, udah dapat yang paling kecil diurutkan sampai ke yang besar.
Kemudian yang di bawahnya urutkan dari yang terbesar, yang 6, 2, 8, dan 1. Nah, dari yang paling besar tuh angkanya angka berapa? Kemudian anak Umi urutkan sampai ke yang terkecil. Dari bilangan yang terbesar dulu ya anak Umi. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi lengkapi urutan bilangan. Di situ ada kotak-kotak yang harus anak Umi isi. Berapa angka selanjutnya ya kan? Dia ada yang dihitung dari mulai bilangan terkecil, ada juga yang dari bilangan terbesar. Ya, anak Umi, tugasnya itu. Sekarang anak Umi buka bukunya pada halaman 128. Kita masuk ke penjumlahan ya anak Umi, atau tambah-tambah ya kan. Nah, di situ halaman 128 kita baca dulu ya. Edo dan keluarga memiliki kesukaan yang sama. Mereka senang memelihara hewan. Edo senang membantu keluarga. Edo memelihara 4 ekor ayam betina. Edo juga memelihara 4 ekor ayam jantan. Banyak ayam seluruhnya ada berapa anak Umi? Kan dia pertamanya meliharanya 4 ekor yang jantan, kemudian 4 ekor yang betina. Jadi semua ayamnya Edo ada berapa? Coba kita hitung. 4 tambah 4. Bisa dihitung pakai jari ya anak Umi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian Edo mengumpulkan 5 telur. Ayo kita bikin tangannya 5. Kemudian mengumpulkan lagi 2 telur. Jadi 5 tambah 2. Ayo dihitung berapa nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah telurnya ada 7. 5 ditambah dengan 2. Nah, sekarang coba kita berlatih. Edo juga memiliki pohon buah. Nah, buah pepayanya ada 2 pohon. Di pohon yang pertama tumbuh 3 buah pepayanya. Ayo anak Umi angkat jarinya 3. Kemudian di pohon yang kedua ada 2 buahnya. Nah, jadi berapa dong semua buah pepayanya? Kita hitung 3 ditambah 2. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Gampang kan anak Umi? Bisa menghitung pakai jarinya. Kemudian yang di sebaliknya halaman 130 juga ada. Edo menaruh 6 mangga di dalam keranjang. 6. Kemudian di rumput masih ada 2 mangga. Jadi 6 ditambah dengan 2. Jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Mudah kan anak Umi menjumlahkan? Nah, sekarang coba anak Umi perhatikan halaman 138. Nah, di situ ada gambar pensil, ada gambar buku, ada gambar setip, ada gambar penggaris, dan ada gambar pulpen. Di situ juga ada jumlahnya. 1 pensil ditambah dengan 2 sama dengan berapa? Nah, tugas anak Umi sekarang mengisi berapa jumlah benda-benda yang ada di gambar tersebut. Bisa kan anak Umi? Tinggal dihitung pakai tangan, dihitung pakai jari ya. Dijumlahkan angkanya. 1 ditambah dengan 2 pakai jarinya. 1 tambah 2 jadi berapa? Kemudian 2 ditambah 2. Nah, Umi bisa hitung berapa hasilnya. Oke, dikerjakan anak Umi ya di kertas. Ini berarti tugas temanya ada 3 ya, semuanya mengenai angka bilangan. Pada halaman yang pertama tadi halaman 90 dan 91, kemudian halaman 106, kemudian yang terakhir halaman 138 dan 139. Dikerjakan di kertas ya anak Umi. Anak Umi boleh mengeprint gambarnya ataupun digambar sendiri juga bisa. Nanti ditulis di kertas, kemudian dikumpulkan pada hari Sabtu ya anak Umi. Jika ada yang kurang dipahami nanti bisa ditanyakan ke Umi.
Sekian pembelajaran hari ini, semoga anak Umi dapat memahaminya dan semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup pelajaran kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup belajar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.